Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya hormati para asatidz, para alumni, khusus tuan rumah, Bapak Ustaz Mukhtar sekeluarga, Ketua Perhimpunan Alumni Asatidz, Mas Syair, dan para asatidz yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah pada pagi atau siang hari ini kita diberkati oleh Allah berkumpul ada di tempat ini sebagai salah satu ungkapan kegembiraan kita atas peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa barik alaihi. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua yang berpartisipasi atas terlaksananya acara di pagi hari ini. Terima kasih atas segala bantuan baik berupa materi atau dukungan atau apapun itu. Semoga semuanya diberi oleh Allah. Amin 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 amin. Khususnya tuan rumah, keluarga, dan juga semua yang ikut mensukseskan acara ini. Semoga dijalankan oleh Allah dengan rezeki yang lancar. Amin 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 ya Allah amin. Barokah bisa membantu kita semakin taat kepada Allah. Amin 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 amin. Kemudian yang kedua, mungkin tidak usah panjang-panjang, makanya harus karena ini peringatan Maulid Nabi, mungkin alangkah baiknya kita bercerita sedikit tentang Rasulullah SAW. Harapannya semoga kita menjadi semakin kenal kepada beliau SAW. Kenal kepada Rasulullah SAW ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Karena satu, itu bisa memicu kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Cinta kepada Rasulullah ini adalah kewajiban setiap orang mukmin. Tidak ada iman bagi orang yang di hatinya tidak ada mahabbah kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa barik alaihi. Salah satu upaya untuk menumbuhkan mahabbah adalah dengan mengenal beliau. Mengenal beliau bukan hanya sebagai manusia biasa yang lahir pada tahun gajah hari Senin 12 Rabiul Awal, menjadikan jadi Nabi umur 40, meninggal umur 63. Tidak seperti itu. Tapi mengenal beliau dari sisi kesempurnaan beliau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kesempurnaan fisik, kesempurnaan zat, kesempurnaan akhlak, dan kesempurnaan. Mengenal Nabi dengan cara seperti itu, melalui mempelajari kesempurnaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Ini yang akan cepat menumbuhkan rasa mahabbah di hati kita kepada beliau. Adapun mempelajari sejarah Nabi secara garingan, itu walaupun kita hatam kitab satu perpustakaan, insya Allah tidak memiliki banyak efek. Cuman kita bertambah wawasan begitu saja. Kita cuma menghafalkan perang Badar terjadi di tahun kedua Hijriah, pasukan muslimin 313, pasukan kafir hampir 1000, kemudian orang kafir yang mati itu sekitar 70, orang Islam yang mati sekian, kemudian begini. Nah ini mempelajari seperti itu ya bagus, tapi kalau kita hanya melihat sisi itu saja, sulit untuk timbul mahabbah kepada Rasulullah.
Kalau sirah model seperti itu, maka yang paling luas wawasannya untuk saat ini adalah orang-orang Wahabi. Tapi apakah ada mahabbah di hati mereka pada Rasulullah SAW? Apakah ada takdir di hati mereka kepada Rasulullah SAW? Zahirnya tidak ada. Karena kalau mereka melihat orang suka sholawatan, tidak senang. Kalau orang nyebut Rasulullah dengan Sayyidina, tidak suka. Tapi kalau memuji rasjanya, itu dengan gelar mendekati ketuhanan. Tapi kalau kepada Rasulullah tidak demikian. Kemudian orang memperingati hari lahir Nabi, memuji-muji Nabi, mereka tidak senang. Dianggap bid'ah, kemudian macam-macam. Mereka tidak senang dengan acara-acara seperti ini. Kenapa dikenang-kenang lagi? Bahkan sebagian mereka itu sangat tidak sopan sekali mengatakan bahwa udah anggap saja beliau ini Sa'il Baik, tukang pos, kurir JNE. Seperti itu mereka berani mengatakan begitu. Sudah, tukang pos ngantarkan paket, selesai, terima kasih, selesai. Gak usah dikenang-kenang lagi. Kalau hari raya gak usah kasih ucapan selamat hari raya Idul Fitri. Sebagian mereka berani berkata seperti itu. Padahal mereka hafal sirah. Tapi itu tadi, sirah dari Nabi. Karena itu mempelajari sejarah Nabi itu kita harus memiliki penekanan pada kesempurnaan yang diberikan oleh Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sempurna sejak masih belum lahir itu semuanya menunjukkan kesempurnaan. Ketika masih kecil semua sempurna. Jadi beliau itu ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Sebaik-baik manusia, baik secara fisik maupun secara akhlak. Secara fisik betul-betul sempurna. Rambut paling indah, rambutnya Rasulullah SAW. Wajah paling indah, wajahnya Rasulullah SAW. Tubuh paling indah, tubuhnya Rasulullah SAW. Semuanya paling sempurna secara fisik. Sampai dikatakan oleh para ulama, kalau fuqaha khilaf, tapi kalau al-arifin tidak ada khilaf. Tapi biasa seperti itu. Kalau fuqaha khilaf, ma'ruf. Tapi versi arifin, semua yang keluar dari tubuhnya Rasulullah SAW itu wangi dan suci. Yang keluar dari jalan depan, yang keluar dari jalan belakang, semuanya suci. Khususnya untuk Rasulullah SAW. Bahkan ketika Sayyidatuna Ummu Aiman atau Barakah al-Habasyiyah meminum air, kalau kita yang mengeluarkan disebut kencing, tapi kalau untuk Rasulullah rasanya saya tidak berani untuk menyebutnya dengan kata seperti itu, karena beda. Kita tahu sendiri kencing itu baunya seperti itu. Kalau diminum ya pasti orang itu akan mual-mual dan hukumnya najis segala macam. Tapi punya Rasulullah tidak demikian. Tidak seperti yang keluar dari kita. Suatu ketika Sayyidatuna Ummu Aiman meminum apa yang keluar dari Rasulullah SAW, beliau itu karena zaman dulu itu tidak ada toilet di dalam rumah. Jadi kalau malam hari Rasulullah SAW itu menyiapkan wadah mirip pistol begitu, ditaruh di bawah ranjang. Nanti kalau tengah malam itu kepingin buang air, itu ditaruh di wadah tersebut, ditaruh di bawah ranjang. Paginya langsung biasanya beliau menyuruh orang untuk membuang. Tapi biasanya punya Rasulullah tidak tetap, termasuk khususnya Rasulullah SAW. Wal ardu ma yakhruju minhu tabtali. Semua yang keluar dari Rasulullah SAW dari jalan depan atau belakang tidak akan meninggalkan sisa biasanya. Cuman kebetulan ini saya mendapati itu di bawah ranjang. Akhirnya diminum, tidak tahu. Kemudian pagi harinya Rasulullah mencari, tidak ada, ditanya mana air yang ada di wadah ini tadi. Saya minum Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Perut kamu tidak akan tersentuh lagi. Istimewa. Mempelajari sirah dari sisi seperti ini. Ketika kikirnya bagaimana beliau umur 4 tahun, dibelah oleh para malaikat dadanya, diambil jantungnya, beliau sadar, tenang, tidak ketakutan. Setelah itu dikembalikan lagi, bisa cerita dengan tenangnya. Di mana ada manusia jantungnya diambil seperti itu? Rasulullah
tetap sadar, pingsan nggak, ketakutan nggak, dengan tenang bisa bercerita. Ini kalau bukan manusia istimewa, bukan makhluk istimewa, tidak bisa. Nah, mempelajari surah dengan seperti itu, penekanan kepada kesempurnaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Semakin kita mengenal Rasulullah SAW, akan semakin banyak keiskalan yang hilang dari pikiran kita ketika membaca hadis, ketika membaca tafsir, membaca ayat, akan banyak keiskalan yang hilang. Karena kalau nggak kenal Nabi akan banyak iskal. Kalau hanya sebatas iskal, mending kuatirnya menjadi ingkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun." Apakah mereka tidak mengenal Rasulnya sehingga mereka kemudian banyak memiliki ingkar kepadanya, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu untuk menghilangkan ingkar kepada salah satu yang dilakukan oleh Nabi, khususnya muskil. Muskil ini bukan hanya bagi orang awam, banyak para pembesar fuqaha juga muskil. Sebagian malah berani ingkar. Kita patuh kepada beliau sebagai ulama, tapi ketika ada komentar-komentar yang kurangnya ya kepada Rasulullah SAW, kita tidak menerimanya, karena tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Iskal-iskal seperti itu bisa hilang secara bertahap dengan kita semakin mengenal Rasulullah. Kesempurnaan fisik Rasulullah SAW itu dibahas oleh para ulama. Ada kitab khusus yang membahas hal itu, di antara kitab-kitab Syama'il yang menceritakan tentang keseharian Rasulullah, akhlak Rasulullah, fisik Rasulullah SAW. Itu diceritakan banyak sekali. Kitab yang masyhur karangan Imam Tirmidzi atau Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, ada Imam Munawi, imam-imam yang lain banyak yang menyusun kitab-kitab yang dikenal dengan istilah kitab Asy-Syama'il. Kalau bahasanya biasanya agak susah, ada pengajian Habib Abdullah diterjemahkan pengajian kitab Syama'il karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, bisa disimak itu, untuk semakin kita kenal kepada Rasulullah SAW. Kemudian dari sisi akhlak, Rasulullah SAW itu sempurna. Allah mensifati akhlaknya itu dengan azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tidak dikatakan karim atau yang lain. Tidak dikatakan. Kenapa? Azim ini yang paling agung. Artinya Rasulullah SAW ini memiliki semua akhlak mulia dengan level tertinggi. Orang itu akan dikatakan memiliki akhlak karimah, khuluq karimah. Ketika dia cuma memiliki 1, 2, 3, 4, 5 sifat mulia, sudah bisa dikatakan berakhlak mulia. Walaupun akhlak-akhlak mulia lain dia belum memiliki, sudah bisa dikatakan berakhlak karimah, dermawan, misalnya tawadhu, suka membantu. Orang seperti ini sudah bisa disebut dengan orang yang memiliki akhlak karimah. Tapi azimah belum. Kalau azimah itu harus semua akhlak mulia dimiliki dengan level tertinggi, dan itu satu-satunya hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Betul-betul sempurna secara akhlak. Di antara akhlaknya Rasulullah SAW seperti yang kita baca di Maulid Tiba, wa in khusima yasmut wa la yujahid. Kalau didebat, kalau dicaci, hanya diam, tidak menjawab. Jadi kalau dicaci, dimaki, dihina, itu sikap Rasulullah SAW. Tidak menjawab, hanya diam. Semakin disakiti, semakin tampak kemuliaan akhlaknya, seperti kayu gardu yang asli. Semakin dia dibakar, semakin semerbak wanginya. Jadi juga Rasulullah SAW. Semakin diganggu, semakin disakiti, justru akan semakin kelihatan akhlak mulianya. Itu Rasulullah SAW. Pewaris Nabi yang asli seperti itu. Semakin dimaki, semakin dicaci, akan semakin menampakkan kemuliaan akhlaknya. Tidak suka menjawab. Saya cerita salah satu saja, misalnya Habib Salim Asy-Syadzili. Habib Salim Asy-Syadzili itu di era komunis.
itu disiksa, bukan hanya dicaci, dihalangi dakwah, disiksa. Ini kalau bukan karena keajaiban yang diberikan oleh Allah, pasti akan meninggal sejak dulu. Dia ketika dakwah diadep di masa komunis, yang menyiksa bukan komunis yang asli apa? Komunis yang asli dari Rusia, bukan. Ya orang-orang di Yaman sendiri yang terpengaruh pemikiran komunis. Lomboireng istilahnya. Lomboireng. Bukan untuk kulit lomboireng. Jadi beliau itu pernah suatu ketika pengajian dari masjid. Ya, keluar dari masjid tidak ditunggu mobil. Beliau begitu keluar dari masjid ditabrak dengan kecepatan tinggi dengan mobil. Itu sampai terbang naik ke atas itu beberapa meter. Kemudian jatuh ke bawah. Dalam kondisi nggak sadar sudah. Mobil yang nabrak tadi balik lindes habis-habis. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, penuh jahitan badan, seluruh badan jahit. Habis itu mulai sehat, dakwah lagi, ditangkap, ditaruh penjara bawah tanah. Di saat musim dingin sana itu luar biasa. Yang pernah umroh merasakan dinginnya Madinah, ya seperti itu mirip Hadramut. Dinginnya itu luar biasa tembus ke tulang. Itu beliau ketika seperti itu dilepasi pakaiannya, di penjara bawah tanah, dicambui sampai berdarah-darah sekujur tubuh. Saya itu disiram air es di musim dingin. Habis itu diseret pakai mobil truk, ditaleni beliau itu badannya, ditaruh di tanah, diseret pakai mobil truk keliling-keliling. Kalau dulu secara normal mestinya hancur, merokok semua badannya. Tapi alhamdulillah Allah memberikan beliau kesembuhan. Kemudian setelah komunis keluar dari Yaman, beliau masih ingat betul, karena orang-orang sana sendiri ingat betul siapa pelakunya. Satu persatu ingat semua. Para pecinta Habib Salim Asy'adili bertanya, Habib, ceritakan pada kami, siapa yang menyiksa Anda? Buat apa datang dia? Kalian mau apa? Sudah, semuanya sudah selesai. Saya selamat, alhamdulillah. Ada apa? Mau ngapain? Tidak mau cerita. Sampai akhirnya apa? Orang-orang yang menyiksa tadi itu meninggal satu persatu. Ya memang sudah waktunya meninggal. Bukan karena disakiti orang atau apa, enggak. Meninggal, semuanya meninggal. Di masa Habib Salim masih hidup. Apa yang dilakukan Habib Salim? Keluarganya orang-orang yang menyiksa tadi itu banyak jumlahnya, beberapa orang. Keluarganya, anak istrinya itu semuanya fuqara, orang-orang miskin. Apa yang dilakukan Habib Salim setelah orang-orang yang menyiksa itu meninggal? Habib Salim Asy'adili membiayai keluarganya. Setiap bulan dikasih jatah makanan pokok dan uang, nggak perlu kerja, cukup untuk anak istri. Sampai Habib Salim meninggal itu masih terus berlanjut. Ini salah satu contoh akhlak Rasulullah SAW. Wa intusnya semut wanayu. Ilmu dia ya'fu wala yu'afi. Kalau disakiti memaafkan, tidak membalas. Kalau urusan pribadi. Tapi kalau kezaliman pada orang lain, Nabi tidak akan diam. Nabi paling nggak suka ada orang membalimi orang lain, paling nggak suka. Atau hak-hak Allah dilecehkan, paling nggak suka. Marahnya tidak akan ada yang berani menghadapi. Wa in du'iya haqqullah lam yakum ahadun yughayyiru. Tapi kalau hak pribadi itu tadi, dia ya'fu wa la yu'akhid wa al-kursi ma yasmut wa la yu'akhid. Kita walaupun tidak bisa persis seperti beliau, sudahlah berusaha meniru beliau. Setiap kita sakit hati karena tidak dihormati, karena dicaci, karena dihina segala macam lah, berusaha lagi ingat-ingat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan berusaha niru. Kalau hati kita berontak, nafsu kita berontak karena nafsu kita masih amarah, masih UTW menuju lawangan. Ada yang UTW, ada yang tetap rela ada di amar. Kalau berat, tidak mampu lawan terus. Dibantu dengan apa? Pemicu, yaitu dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW untuk agar Allah membantu kita untuk mengendalikan nafsu kita itu. Nah, ini salah satu kesempurnaan Rasulullah SAW. Kalau bisa dimaki orang, diganggu orang, disakiti orang, udah cukup
pasrahkan kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nasibi Allah itu. Saya pasrahkan urusan saya kepada Allah. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa hasilnya? Kalau kita mau melakukan seperti itu, Allah yang balas. Allah yang melakukan pembelaan. Pembelaan kita seberapa sih? Pembelaan dari Allah. Seperti contoh Rasulullah SAW itu ketika pertama-tama menerima wahyu dari malaikat Jibril, saya itu putus selama beberapa waktu, agak lama, tidak pernah menerima wahyu lagi, sampai akhirnya dimaki oleh orang-orang Mekah. Wadda'u rabbuhu wa qala, kata orang Mekah, Muhammad tidak ditinggalkan sama Tuhannya, sudah ditinggalkan, nggak disapa oleh Tuhannya. Itu caci maki orang Mekah kepada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah seperti kebiasaan beliau, sejak sebelum diangkat jadi Rasul umur 40, beliau tidak pernah menjawab cacian, tidak pernah membalas caci maki orang. Beliau hanya diam. Apa hasilnya? Allah yang jawab. Tidak tanggung-tanggung, diturunkan satu surat sampai sumpah-sumpah Allah belani Rasulullah SAW. Dan itu yang akan terjadi. Ngapain setiap orang berbuat buruk kita balas, orang berbuat buruk nyaci maki kita balas? Tidak usah, serahkan kepada Allah. Allah yang akan membela. Akhirnya Allah menurunkan surat Wadduha sampai sumpah Wadduha, demi waktu duha, walaili idza saja, demi malam. Kemudian ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu, Allah tidak menjauhkanmu. Sampai sumpah Allah Subhanahu wa taala membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadduha, Allah bersumpah dengan waktu duha. Banyak tafsirnya, di antaranya itu waktu duha. Ulama menyebutkan apapun yang dibuat sumpah oleh Allah di Quran itu mesti memiliki keistimewaan, mulia. Berarti waktu duha itu mulia. Seperti saat ini kita masih berada di waktu duha, waktu yang mulia. Karena itu kita dianjurkan untuk sholat duha. Untuk waktu lagi sambat kok Musa asar gini-gini. Waktu duha tidak mau duha, sambat ya, masih sambat kemana-mana, nggak bisa. Waktu duha ini waktu istimewa, sampai dibuat sumpah oleh Allah. Di antara keistimewaan waktu duha, kalau kita mengisinya dengan ibadah minimal sholat duha 4 rakaat. Loh, katanya di foto 2 rakaat, bukan becak ya. Sampai ini 2 rakaat. Minimal 4 rakaat. Rutin tiap hari, bukan kadang-kadang ke tempat duduk toh. Setiap hari rutin dijaga sholat duha 4 rakaat. Insya Allah akan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Tapi jangan dipahami lancar rezeki berarti kudu soge, moro-moro seminggu lepas dulu. Jangan dipahami seperti itu. Diberi kelapangan rezeki oleh Allah. Iman dilancarkan rezeki secara materi, atau hati kita diberi qanaah. Yang mana qanaah ini tidak kekayaan yang tidak tertandingi oleh kekayaan apapun, karena tidak akan ada habis. Tapi kalau harta sebanyak apapun akan habis. Tapi kalau qanaah ada habisnya. Akhirnya kita nerima oleh dia niku tolak oleh kanan kiri. Waduh, konco-konco wis anu kabeh aku pancet ae. Barokah sholat duha, imma dikasih yang sama seperti yang diberikan pada teman-temannya, atau dikasih qanaah alhamdulillah. Akhirnya dia merasa paling kaya, walaupun harta miliknya dia tetap seperti dulu, diberi kekayaan hati. Istiqomah setiap hari sholat duha. Jangan sholat duha kita biarkan berlalu begitu saja, tak sholat duha. Rutin setiap hari sholat duha. Insya Allah dikasih lancarnya rezeki. Rezeki itu bukan hanya materi, ilmu, pemahaman, akidah yang benar, anak yang nurut, istri yang salehah, kemudian sampai pindu. Ini adalah rezeki. Jadi ini adalah rezeki. Semuanya itu rezeki.
Termasuk waktu yang harus dijaga kalau kepingin rezekinya lancar itu setelah subuh. Jangan tidur setelah subuh. Tidur setelah subuh sampai isyraq. Gunakan ibadah. Ibadah itu macam-macam. Bisa wiridan, bisa baca Quran, bisa mutola'ah, bisa hadir pengajian, bisa sholawat, bisa apapun yang pokok jangan melakukan sesuatu yang maksiat atau sesuatu yang gak ada manfaatnya. Buka status, gak ada manfaatnya. Lihat berita, gak ada manfaatnya. Berita di TV itu 90%-nya maktuun bikadibi, dipastikan hoax. Yang 10% maskukun di campur antara yang benar dan yang tidak. Udah gak usah ngikuti berita, gak usah buka status orang. Gunakan untuk yang manfaat. Nah, ini insya Allah melancarkan rezeki. Tidur setelah subuh itu dikatakan oleh para ulama dengan tidur hayulah, bukan koilulah. Kalau koilulah menjelang zuhur. Kalau tidur setelah subuh itu hayulah, penghalang. Kenapa akan menghalangi seseorang dari rezekinya? Sayyidah Fatimah itu pernah diperintahkan oleh Rasulullah setelah subuh. Itu sepertinya pada waktu itu dalam keadaan agak santai gitu. Akhirnya Rasulullah berkata, "Qumi fashhadi rizqi." Bagi jemput rezeki kamu. Orang yang tidur setelah subuh yaitu tadi orang dulu bilang rezekinya cucuk piti. Orang dulu begitu. Itu memang ada dasarnya. Nggak ngawur orang dulu. Setiap ngomong apapun itu nggak ada yang ngawur. Ya kalau orang sekarang pokok ngomong. Penting ngomong, bukan ngomong yang penting. Yang penting ngomong. Kalau orang dulu itu nggak semuanya itu ada dasarnya. Rezekinya cukup PT, benar memang tidur haidullah setelah subuh. Tidur setelah subuh bisa menghalangi rezeki. Atau nggak tidur tapi melakukan sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Lakukan yang manfaat. Zikir, waktu kalau duduk ngantuk, nggak apa-apa zikir sambil jalan-jalan. Seger ke badan, tak lemes. Sambil jalan, sambil lari pagi, sambil zikir. Begitu. Kalau fuqaha ketat, sholat isyraq itu harus setelah jamaah subuh tidak pindah dari tempatnya, tetap di tempat duduk yang sama, zikir, ibadah sampai terbit matahari salat isyraq. Kalau ulama tasawuf lebih ringan, pokok ibadah. Terserah bisa harus di situ, pokoknya ibadah. Isyraq salat, isyraq 2 rakaat. Itu akan melancarkan rezeki. Di antara dikatakan oleh para ulama yang penyebab lancarnya rezeki adalah pagi-pagi itu halaman rumah itu, teras itu disaponi. Cina-Cina perhatikan mesti begitu. Tetangga saya di Bonakui Cina, setiap pagi itu nyapu. Mereka banyak tahu dari ajaran Islam, banyak menerapkan walaupun mereka ada Islam. Kita yang Islam malah jadi nyapu di teras itu, teras rumah itu. Walaupun halamannya tidak bisa di teras, tapi memang disaponi pagi hari itu bisa melancarkan rezeki. Kalau sore justru bisa menghalangi rezeki. Pagi hari disaponi teras itu bisa melancarkan rezeki. Nah, ini. Jadi wadduha ini sempurna. Walaili idza saja malam hari itu juga istimewa, makanya Allah sampai sumpah. Makanya kita dianjurkan untuk qiyamul lail walaupun hanya 2 rakaat sebelum subuh. Kalau masih latihan ya begitu. Pokoknya sebelum subuh bangun minimal sholat 2 rakaat. Jangan moro-moro jam 2. Tak pernah biasanya tanginya azan subuh moro-moro jam 2. Ya, sehari 2 hari itu harus ngambul setahun. Latihan itu perlahan, semuanya harus perlahan. Walaili saja ma'wad ba'at rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkan wahai kekasih. Ma'wad ba'at rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau ditinggalkan berarti Nabi itu merosot. Tidak, Nabi itu walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini banyak tafsir para ulama. Di antara tafsirnya adalah walal akhirah, waktu yang sekarang khairul laka minal ula, daripada waktu yang sebelumnya. Artinya Nabi itu setiap detiknya selalu meningkat di sisi Allah, tidak pernah menurun. Kalau kita naik turun, alhamdulillah tidak turun terus ya. Kalau Rasulullah SAW itu terus naik, tidak pernah turun, tetap tidak pernah. Walal akhiratu khairul laka minal ula, setiap detik. Jadi Nabi yang sekarang itu sudah beda dengan Nabi sedetik yang lalu. Makomnya di sisi Allah terus naik, tidak pernah berhenti. Sampai apa? Tidak terbatas.
Koyok pengenan dan tidak. Allah tidak terbatas, tapi bukan makhluk. Kalau Nabi tidak terbatas, tapi makhluk. Itu bedanya. Jadi Nabi itu makhluk. Kesempurnaannya tidak terbatas. Kenapa? Beliau itu merupakan majlah dari kesempurnaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman Allah itu Al-Khaliq, kalau Nabi itu makhluk. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di surat Al-Duha itu dilanjutkan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah berjanji kepada Nabi akan memberi apapun yang diinginkan sampai beliau ridho. Ridho tidak kepingin apa-apa. Allah yang berjanji langsung. Pakai sumpah lagi, sumpah depan tadi ikut semua ini ke belakang. Allah sumpah akan memberi apapun yang diinginkan oleh Rasulullah SAW sampai beliau ridho. Kalau kita dikasih kawan begitu, pasti kita itu yang terpikir di pikiran kita urusan pribadi kita. Atau orang-orang yang di sekitar kita, keluarga kita. Sebagian orang malah egois, dungo egois. Allah maghfir li wahdi wa la tusyrik ma'i ahada. Sebagian orang aja doa egois seperti itu. Ampuni aku saja, yang lain enggak usah. Lancarkan rezeki orang lain enggak usah. Ngapain? Hajatan dari kita membatas-batasi rahmatnya Allah yang maha luas. Itu sebagian kita begitu, hanya kepikir hajatnya sendiri. Padahal kita kalau mau mendoakan orang lain, dalam hadis diterangkan akan ada malaikat khusus yang tugasnya balesi doa orang-orang seperti itu. Jadi kalau kita mendoakan orang lain, mendoakan orang lain secara serius dalam keadaan sendiri, tidak karena siapapun kita mendoakan, akan ada malaikat yang menjawabi walaka misludzalik. Kamu mendapatkan apa yang kamu minta untuk saudaramu. Semua malaikat. Kalau kita mendoakan orang, doa kita. Kalau kita doa untuk diri sendiri, ya modelnya kita yang model begini. Lisan kita ini ya mohon maaf, mirip kayak jalan belakangnya ayam. Kadang keluar telur, kadang keluar yang lain, kadang keluar yang lain. Kita doa ya Allah alam, mustajab kepada. Tapi kalau kita mendoakan orang, malaikat yang berdoa. Walaka misludzalik. Di rata-rata kitab berhenti di situ riwayatnya. Kamu mendapatkan seperti apa yang kamu minta untuk saudaramu. Di kitab apa? Kitab Majmu' Kalamnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid. Yang banyak Majmu' Kalam beliau banyak. Yang saya baca dulu yang Kunuzus Sa'adah Al-Adawiyah waktu daras sama Habib Abdullah Maqdar. Nah, di situ ada tambahan riwayatnya. Bukan hanya wala kami sendiri, tapi kalau kita ada tamu itu. Tak mulai dari kamu dulu. Jadi kalau kita mendoakan, misalnya golongan yang sih dulu tak pagi-pagi gitu, atau itu tak pagi sih dulu. Lihat kepingin cepat, dengan orang nih. Jangan mendoakan untuk kita sendiri. Dengan orang ya Allah. Misalnya saya punya Allah. Muka-muka gampang gitu. Kata malaikat, malah kami sudah tadi. Kamu tak kasih seperti apa yang kamu minta. Wah, bika tak kondisi tak ini. Wah, bika abda. Jadi jangan ribon. Asal serius dengan no itu jangan ribon. Hanya serius memang dengan no kancane. Seperti itu. Rasulullah SAW ketika ditawari begitu, Allah berjanji wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, yang diingat umatnya. Yang diingat umatnya. Beliau sampai sumpah wallahi la arda wa wahid min ummati finnar. Demi Allah, saya tidak akan ridho selama masih ada satu saja umatku di neraka. Umat Nabi Muhammad SAW seperti di tiba itu yang kita baca, itu aslinya hadis. Itu hadis itu terbagi menjadi tiga. Ada yang sulusun yadkhulun al-jannah tapi wa hisab. Seperti kita masuk surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna. Amin amin amin. Sepertiga dihisab. Dihisab dulu, tapi kemudian diampuni. Jadi diampuni nggak sampai masuk neraka. Gara-gara disyafaati Rasulullah SAW. Akhirnya dosanya diampuni oleh Allah, masuk surga. Sepertiga lagi, nah ini semoga kita selamat semuanya. Sepertiga ini dihisab, ternyata nggak lolos, harus dibersihkan dulu. Kenapa? Tidak akan bisa masuk surga kecuali orang yang suci.
maksiat itu najis yang perlu dibersihkan. Nah, pembersihannya di neraka Allah. Nanti masuk neraka ini, ya begitu Nabi terus. Nabi itu yang pertama kali masuk surga, masuk bareng-bareng sama umatnya. Begitu dibukakan pintu surga, di hadis riwayat Muslim, Nabi mempersilakan umatnya masuk. Untuk senang-senang Nabi sujud. Kenapa? Ingat umatnya yang masih di neraka. Dia nggak bisa senang-senang di surga karena masih ingat umatnya yang di neraka. Dia sujud dalam waktu yang lama sampai ada seruan dari Allah, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal kita wa yusma wasfa' bisyara. Angkat kepalamu, mintalah yang kamu mau akan aku kasih. Berkatalah akan didengar, berilah syafaat akan diterima syafaat. Dia ingat umatnya, ya Allah, sebagian umatku masih di neraka. Akhirnya Allah memerintahkan, silahkan keluarkan dari neraka orang yang punya iman seberat biji syair. Gambarnya kalau di sini beras gitu. Imannya sekecil beras, keluarkan. Yang lebih kecil dibanding beras, jangan dikeluarkan. Akhirnya Nabi keluarkan dari neraka orang yang memenuhi syarat itu. Dibawa ke surga, mereka suruh senang-senang, Nabi sujud lagi. Kenapa? Ingat umatnya seperti yang tadi. Sampai ada jawaban yang sama, kemudian dikasih izin oleh Allah untuk mengeluarkan umatnya yang di neraka, yang imannya seberat zarrah. Jadi kapan saya di mana biji kayu? Di biji kayu. Akhirnya apa? Nabi pergi ke neraka, ngambil umatnya yang memenuhi syarat, dibawa ke surga, masuk ke surga, disuruh seneng-seneng, Nabi sujud lagi. Kenapa? Di neraka masih ada. Di neraka masih ada. Sampai dapat jawaban yang sama. Akhirnya dapat jawaban dari Allah, akhrij minha man kana fi qalbihi adna bis darram minal iman. Keluarkan dari neraka orang yang imannya sangat kecil, sampai mungkin biji bayi itu dibagi tiga, lebih kecil. Gitu. Akhirnya dikeluarkan, diangkat ke surga untuk senang-senang. Nabi sujud lagi keempat kalinya. Beliau nggak tertidur, satu saja umatnya sih ada di neraka. Cuma jangan sampai kita termasuk golongan yang itu. Ya harus ada usahanya. Terakhir itu akhirnya beliau sujud sampai waktu yang lama. Akhirnya ada ucapan dari Allah, akhrij minha kullaman qala la ilaha illallah. Semua yang pernah bersyahadat la ilaha illallah keluarkan. Intinya dengan Muhammad Rasulullah. Tanpa Muhammad Rasulullah nggak bisa. Semua yang pernah mengucapkan dua kalimat syahadat dan hatinya beriman, keluarkan. Baru setelah itu Rasulullah SAW masuk ke dalam surga bersama umatnya. Tidak tersisa satupun orang di dalam neraka. Baru masuk ke surga. Setelah masuk ke surga, apa Nabi senang-senang? Tidak. Nabi itu punya tugas memberikan manfaat kepada umatnya tanpa henti. Di surga itu ada orang-orang istimewa. Loh, kamu kok masih di sini? Sudah waktunya naik ke derajat surga yang lebih tinggi. Loh, kamu di sini naik, kamu di sini terus itu naik sampai apa? Tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Sampai kapan berarti Nabi melakukan itu? Selama-lamanya. Jadi misi Nabi untuk memberikan manfaat kepada umatnya sejak dia diciptakan, permulaannya ada, sampai kapan? Tidak ada batasnya. Bila tidak sampai selama-lamanya. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak lanjut sedikit, tenang, kata jelaskan semua serba Tuhan. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka aminan fa'awana. Insyaallah sampai sini. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapati engkau sebagai yatim, fa'awa, kemudian Allah memberikan tempat yang layak bagimu. Yatim di sini banyak maknanya. Di antara maknanya yatim seperti yang masyhur, seorang anak yang belum balik, yang ayahnya meninggal, itu yatim. Dan itu terjadi pada Rasulullah SAW. Beliau belum lahir, abahnya sudah meninggal. Beliau umur 6 tahun, ibunya juga meninggal, Sayyidah Aminah dan Sayyid Abdullah alaihi wassalam.
Jadi keduanya ini meninggal ketika beliau masih kecil, bahkan abahnya ketika beliau masih dalam kandungan. Ini salah satu makna yatim. Tapi ada makna lain dari yatim, dan itu juga ada pada diri Rasulullah SAW. Yatim itu artinya lamis lalah, tidak ada duanya, paling istimewa. Dalam bahasa Arab itu ada istilah yatimatul ikid. Jadi kalau ada kalung dari untayan berlian, jadi berlian di kontainer dulu dirangkai. Nah, motor ini yang paling gede itu namanya yatimatul ikid. Yatim, satu-satunya yang paling menonjol itu Rasulullah SAW. Oh, Masya Allah. Satu-satunya makhluk yang tidak ada duanya, tidak ada duanya. Jadi beliau itu laisa kamitslihi makhluk. Beliau makhluk tapi tidak seperti makhluk lain. Tidak ada satu pun makhluk yang menyamai dia. Kalau Allah laisa kamitslihi syai', Allah al-Khaliq, bukan makhluk pencipta. Tentu tidak sama dengan apapun karena Allah adalah pencipta subhanahu wa ta'ala. Rasulullah makhluk tapi laisa kamitslihi makhluk. Tidak ada makhluk yang sama seperti beliau. Justru semua makhluk, apakah itu surga, arasy, kursi, langit, bumi, malaikat, bahkan para nabi dan rasul, itu semuanya diciptakan oleh Allah dari penciptaan Rasulullah. Oh, Fatul hadal habib awwalu makhluqin barazatil alam. Nur kekasihku Nabi Muhammad SAW, dia adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. Wa min mutafarraqal wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatsa wa ma taqaddam. Dari nur itulah kemudian Allah menciptakan makhluk baik yang zaman dulu sebelum lahirnya Rasulullah SAW, karena lahir sebagai manusia yang kita baca itu. Tapi lahirannya beliau sebagai nur itu sebelum makhluk apapun. Ada permulaannya karena makhluk sebelum apapun. Baru dari situ Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Bukan hanya nur Nabi ini diambil untuk wujudnya makhluk-makhluk yang lain, tapi juga menjadi asbabul baqai. Kita lahir gara-gara mendapatkan percikan nur dari Rasulullah SAW. Iman Islam yang ada dalam hati kita itu gara-gara dapat percikan nur Rasulullah SAW. Tapi perlu kita pahami, tidak sekali kok kayak kipas ini. Perlu listrik bukan pertama saja. Kalau listriknya diputus, ya berhenti. Lampu ini untuk nyala bukan perlu listrik pertama saja. Untuk terus nyala juga perlu aliran listrik. Begitu juga pancaran nur Rasulullah SAW. Itu yang menyebabkan iman dalam hati kita masih ada, Islam dalam diri kita masih ada. Kita masih ada. Kalau tidak hilang, kalau tidak kita hilang. Nah, pembesar aulia seperti Abu Yazid Al-Bustami atau yang lain mengatakan bahwa di Rasulullah SAW lahdoh ma'adat nafsinya. Seandainya sedetik saja Rasulullah ghaib dari hatiku, aku tidak menganggap diriku mukmin. Sebagian sholihin mengatakan lebih dari itu. Lahdoh di Rasulullah SAW lahdoh ma'adat nafsinya. Aku tidak anggap diriku nyata, hilang. Kenapa? Saya ada berkat pancaran nur Rasulullah SAW. Terus ada juga berkat pancaran nur Rasulullah SAW. Jadi yatiman maksudnya labis lalah, satu-satunya makhluk yang tidak memiliki kepada makhluk, tapi tidak ada yang menyamai. Wa wajadaka dhallan fahada. Ini perlu hati-hati dalam artikan. Banyak penafsiran-penafsiran, takwilan-takwilan banyak. Sebagainya sesuai dengan makom beliau selesai. Sebagiannya lagi kurang pas kalau melihat makomnya Rasulullah SAW. Walaupun itu disebutkan oleh Pak Abdul Musfasir, kita tidak setuju. Dan para ulama, aulia, arifin juga tidak setuju. Jadi dolan itu bisa bermakna tersesat. Rasulullah tidak pernah tersesat. Tersesat dari jalan yang benar, tidak pernah. Ada, karena itu ada yang menafsiri. Dulu ketika kecil itu beliau pergi ke padang pasir, tersesat, tidak bisa pulang. Tersesat di padang pasir berarti mati. Tidak ada, akan mati ujung-ujungnya. Tidak ada pohon, tidak ada sumber, tidak ada air, tidak ada makanan. Ada yang menalurkan seperti ketika beliau masih kecil, kemudian ditunjukkan jalan pulang oleh malaikat Jibril. Ketika beliau masih kecil, belum diangkat jadi Rasul atau sahabat dulu. Ada yang seperti itu. Ada yang lain lagi, kalimat dolan itu dalam bahasa Arab bisa bermakna syiddatul mahabbah, sangat cinta. Makanya putra-putra Nabi Yakub, saudara-saudara Nabi Yusuf, mensifati abahnya dengan apa? Inna abana lafi dhalalin mubin. Artinya fi syiddatil mahabbah Yusuf, sangat cinta ke Nabi Yusuf. Itu maknanya.
Jadi syiddatul mahabbah, sangat cinta. Itu juga ada pada Rasulullah. Dia itu sangat cinta kepada umatnya seperti tadi. Bagaimana beliau mondar-mandir dari surga ke neraka untuk mensyafaati umatnya. Sangat mencintai. Tidak ada yang mencintai kita melebihi Rasulullah SAW. Semua yang mencintai kita terbatas. Kita yang tahu cinta paling besar kepada orang lain itu adalah orang tua kepada anaknya. Tapi yang mesakati ketemenan ya gergetan bisa. Itu orang tua. Mereka kan mesakati gergetan bisa. Yang sudah punya anak sering alami kan. Kalau orang mau kasta nyesel, baru ngomong tadi. Nah itu orang tua. Walaupun kasih sayang orang tua begitu besar, tapi tetap terbatas. Tapi tidak dengan Rasulullah SAW. Tidak dengan Rasulullah SAW. Beliau itu tidak terbatas kasih sayangnya kepada umatnya. Karena itu hati-hati dengan umat Rasulullah SAW. Semua dicintai oleh Rasulullah SAW. Jangan suka menyakiti perasaan satupun umat Rasulullah SAW. Menghina satupun umat Rasulullah SAW. Hatta sing bejat fasik ahli kabair. Hati-hati. Jangan melecehkan mereka. Nasihati nggak apa-apa dengan cara yang baik. Tapi melecehkan mereka, hatta yang ahli kabair, pendosa besar. Jangan menghina mereka, melecehkan mereka, mencaci mereka. Karena itu akan menyinggung perasaan Rasulullah SAW. Kasih sayang beliau tidak terbatas kepada umatnya. Wallahi la ardo wa wahid min ummati benar. Wahid satu saja kan itu. Artinya semua dicintai oleh Rasulullah SAW. Karena itu hati-hati. Nah, di zaman yang penuh banyak caci maki di mana-mana dari segala arah, dari berbagai macam kelompok, tidak usah ikut-ikut. Sudah sibukkan diri dengan aktivitas kita. Yang ngajar sibukkan ngajar, sing kerja sibuk kerja. Mereka kerja ibadah. Tidak usah kadang buka medsos, share-share sini bikin nyinggung perasaan orang atau komentar atau mau komentar. Lihat benar untuk mau komentar. Lihat banyak komentar yang mengkritik kita untuk kita belajar memperbaiki diri bagus. Kita misalnya share apa, ada komentar tidak enak. Kalau kita tipe orang yang suka belajar dari kritikan orang lain, silahkan baca kritikan bagus. Tapi lihat megeria di sholat khusyuk, mangkel rasa itu Quran. Untuk bulu manteli, jangan baca komentar. Nge-share lah yang baik, komentar enggak usah dibaca. Jangan suka nge-share yang memicu orang itu berdebat. Jangan suka nge-share yang memicu orang itu komentar-komentar lainnya. Gitu. Yang baik-baik saja, yang jelas-jelas baik itu disebarkan. Selebihnya sudah sibukkan dengan aktivitas masing-masing. Saya kerja ini, kerja. Pakai pesanan bukan dibeli. Sibuknya dengan itu, tidak usah dengan yang lain. Sibukkan dengan aktivitas, sisa waktu ada waktu untuk ibadah. Jadi ini maknanya dolan. Jadi bermaknanya dolan yang lain adalah syiddatul mahabbah. Wa wajadaka ailan fa'adna. Terakhir misalnya. Wajadaka ailan. Ailan ini bisa bermakna memiliki tanggungan. Orang yang banyak tanggungan ini berarti kekurangan. Banyak tanggungan, cicilannya tara-tara. Tapi bukan itu Rasulullah SAW. Apa ailan? Ayyaulul akhwan. Rasulullah SAW ini yang memberikan madad kepada seluruh alam, rahmatan lil alamin. Beliau wasitoh. Kalau di doa sujud doa tadi itu qasini indadika ahli juga. Jadi beliau ini sebagaimana dalam hadis dikatakan innama ana qasim wallahu yuti. Saya yang membagi-bagikan rahmat Allah, yang ngasih Allah. Yang ngasih Allah saya yang bagi-bagi. Sampeyan walaupun dikasih amplop ke 01 atau 02 dan nanti saya tidak ditutupnya nggak tutup. Langsung nanti suksesi. Nah, seperti itu juga rahmat Allah yang ngasih Allah yang ngasih. Tapi tidak ada satupun rahmat yang bisa sampai pada satu makhluk pun kecuali melalui pintu Rasulullah. Saya yang memberi, Allah yang yukti yang memberi.
Wa ma min syai'in illa wa huwa bihi manut illa lal wasita la dhahaba kama qila musul. Semua pasti ada hubungannya dengan Rasulullah. Kenapa? Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menerima rahmat langsung dari Allah kecuali Rasulullah SAW. Masih Nabi Adam, Nabi-Nabi yang lain ulul azm tidak bisa menerima rahmat langsung dari Allah. Harus melalui wasitah Rasulullah SAW. Quran itu seandainya tidak diturunkan ke hati Rasulullah SAW terlebih dahulu sebelum diturunkan ke yang lain, tidak ada yang kuat. Gunung batu yang sekuat itu, lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mustaqim min khasyatillah. Tapi diturunkan ke hati Rasulullah SAW, akhirnya bisa apa? Beradaptasi dengan alam. Bisa diturunkan yang lain gara-gara diturunkan ke Rasulullah. Intinya dia adalah wasito bagi kita di dalam sampainya segala kebaikan, terhindarnya semua keburukan. Karena itu kalau kita ingin mendapatkan bagian yang banyak dari Rasulullah SAW, perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat. Sholawat itu bukan dengan Nabi, walaupun dari dengan Nabi, yang ribon tadi. Jadi maknanya salah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maknanya sholawat di kitab-kitab masyhur. Tapi sebenarnya bisa disimpulkan dari Allah rahmat mabrurna bitaklim. Artinya Allah memberikan rahmat yang begitu besar kepada Nabi Muhammad SAW sejak Allah sebelum menciptakan kita semua. Kalamullah azali, rahmat yang seluas-luasnya sehingga Nabi bisa menjadi rahmatan lil alamin, wasitoh sampainya rahmat ke seluruh alam. Dikatakan para ulama kalau dari malaikat itu istighfar, kalau dari manusia itu doa. Tapi hakikatnya cuman ini. Sholawatnya Allah kepada Rasulullah adalah imdad. Sholawatnya malaikat, sholawatnya manusia kepada Rasulullah istimdad. Kalau Allah bersolawat pada Nabi, memberikan madad, anugerah yang begitu besar spesial, yang tidak pernah diberikan kepada yang lain, baik itu malaikat atau Nabi dan Rasul. Itu maksudnya Allah bersolawat, memberikan imdad, madad. Tetapi kalau malaikat yang bersolawat, kita manusia yang bersolawat itu istimdad, memancing madad dari Allah melalui Rasulullah SAW. Memancing anugerah itu tadi. Semakin kita banyak bersolawat pada Nabi, semakin banyak madad yang sampai kepada kita melalui jalur Nabi. Jadi dohirnya mendoakan Nabi, koyoki mendoakan Nabi. Hakikatnya kita minta untuk diri kita sendiri. Itu hakikatnya salawat. Jadi dari Allah imdad, dari kita istighfar. Untuk memancing madad itu seluas-luasnya perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Berapa? Kalau kata para ulama, kalau pokok Islam itu santri atau alumni mulai ustaz tugas, kalau untuk pokok Islam minimal per hari 305 menit, apalagi kalau singkat Allahumma sholli pakai domir tidak apa-apa. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. 305 menit selesai. Masuk 24 jam 5 menit tak kober. Masih kayak lemburan ya kober aja. 5 menit dong. Ambil gosok itu sih. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. 300. Kalau bagi santri, apalagi salik, minimal 1000. Kalau almarhum Al-Walid Al-Ustaz Hasan Bisri itu setiap hari dunia 5.000. Itu setiap hari tidak pernah ditinggalkan sama sekali. Nah 5.000 ini mungkin gampang sedih. Tapi rutin bertahun-tahun tidak pernah ditinggalkan sama sekali. Ini nggak sembarang orang. Jadi beliau per hari itu 500. Istiqomahnya beliau ini yang sulit ditiru. Rotibul Haddad itu beliau baca 40 tahun lebih belum pernah meninggalkan. 40 tahun lebih. Kita 4 hari sudah pernah meninggalkan. 4 hari. Ini 40 tahun lebih, belas sekali pun tidak pernah ditinggalkan. Dibaca dan istiqomah di waktu yang biasanya dibaca itu menjelang salat isya itu. Kecuali kalau pas repot ya, pas mantu, pas ada acara itu nanti dibaca setelah selesai acara. Tapi harus sebelum tidur harus baca. Tidak mau tidur kalau belum baca. 40 tahun lebih. Sholawat juga begitu, 5.000 tidak pernah ditinggalkan. Hatta sampai di rumah sakit sudah kritis, menjaluk tasbih. Sampai dalam keadaan sadar itu, akhirnya tangannya dikasih alat untuk mendeteksi apa dari nadi dan yang lain-lain.
menghalangi itu. Ketika sadar ngamuk bukan karena apa? Kau positif pasang besok wiritan ini. Harus begitu. Tidak sadarnya begitu ngamuk karena di tangannya ada alat yang dipasang sehingga nggak bisa muter gas. Nah, semoga kita diberi anugerah yang besar-besar, sebesar-besarnya Allah SWT dengan perantara Nabi Muhammad SAW. Semoga semua urusan kita dunia, duniawiya, dilancarkan oleh Allah dengan Nabi Muhammad SAW di fadil dan bahagia. Sebelum meninggal dikasih kesempatan bisa memandang wajah Rasulullah. Ketika nyawa kita akan dicabut disambut oleh Rasulullah SAW. Di barzakh ketemu Rasulullah SAW. Di akhirat dikumpulkan bersama Rasulullah SAW tanpa adab, tanpa hisab, tanpa cobaan, tanpa ujian, murni anugerah dari Allah SWT dengan perantara Nabi Muhammad SAW. Ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.